Tentu saja kita butuh saudara-saudara pemain keturunan, pemain naturalisasi. Tetapi tidak semua pemain keturunan yang dibicarakan netizen itu harus diakomodasi. Tidak semuanya harus ada perencanaan PSSI itu. Bayangin kalau satu posisi ada 4-5 pemain. Apa nggak pusing tuh pelatihnya? Sekelas Pep Guardiola atau Jurgen Klopp juga pusing, saudara-saudara. Jadi selektif lah PSSI, nggak semuanya harus dipanggil. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya, semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, ada kabar baik tetapi juga kabar yang harus kita kawal. Tetap harus kritis, tetapi tetap juga harus senang juga, nggak apa-apa, bebas lah. Jadi begini, PSSI, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengatakan bahwa Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain keturunan baru. 3 pemain keturunan akan segera menjalani proses naturalisasi. Dokumennya sudah diserahkan, semuanya sudah deal, dan pemain ini tinggal menjalani proses naturalisasi oleh pemerintah Indonesia. Kemudian diharapkan, ini harapan ya, entah harapannya terwujud atau tidak, diharapkan sudah bisa bermain ketika pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia tanggal 20 Maret 2025 dan melawan Bahrain tanggal 25 Maret, saudara-saudara. Nah, 3 pemain ini waktunya memang sangat pendek, saudara-saudara. Tidak 1 bulan, 1,5 bulan ya, atau berapa ya? Ya pokoknya itulah waktunya pendek. PSSI berharap 3 pemain ini sudah bisa menjalani proses yang cepat lah, kilat. Katanya sih PSSI sudah berhubungan, akan menghubungi pemerintah, akan menghubungi DPR, macam-macam lah. Prosesnya dan dokumentasi dari orang-orang ini katanya juga sudah ada di tangan PSSI, tinggal diserahkan, tinggal diproses dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang secepat-cepatnya. Itu 3 pemain ini adalah pemain-pemain yang akan mengikuti jejak Ole Romney. Ole Romney kan kemarin pemain yang terbaru, pemain tim nasional senior terbaru yang sudah pasti akan bermain melawan Australia bersama dengan Dion Marks dan tim Gapen. Tetapi Dion Marks dan tim Gapen masih sesuai dengan rencana semula untuk tim junior, yang nggak tahu ya tim U20 atau tim U23. Tetapi ini 3 pemain ini nanti diharapkan bisa bermain bersama Ole Romney. Jadi nanti harapannya ketika pertandingan melawan Australia itu sudah ada 4 pemain naturalisasi baru, 4 pemain keturunan baru untuk bermain melawan Australia dan Bahrain. Pemain ini siapa saja, saudara-saudara? 3 pemain ini adalah 2 keturunan Belanda, kelahiran Belanda, dan 1 keturunan Italia, kelahiran Indonesia. Pemain ini adalah, ya sebenarnya nama-nama ini sudah lama beredar, sudah lama dibicarakan, tetapi ya mungkin baru dealnya belum lama ini ketika Patrick Kluivert menjadi pelatih tim nasional Indonesia menggantikan Sintayong, saudara-saudara. 3 nama ini adalah pertama Joy Pelupessy. Joy Pelupessy adalah pemain dari Lommel. Lommel itu adalah klub dari Belgia.
Joy Matis Pelupesi, kelahiran 15 Mei 1993. Ini dulunya dia adalah kaptennya FC Groningen. FC Groningen kalau nggak salah musim lalu dia main di FC Groningen, sempat bermain bersama Ragnar Oratmangun sebelum dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Nah, Joy Pelupesi kaptennya Groningen, dan musim lalu dia membawa Groningen promosi ke Eredivisie. Kemudian nama kedua adalah Dan James. Dan Ruben James. Pemain ini posisinya adalah left back. Itu dia pemain Go Ahead Eagles. Belanda juga, saudara-saudara. Kelahiran 30 April tahun 2000. 30 April tahun 2000 ini pemain Go Ahead Eagles. Jadi kalau ini nanti deal ya, jadi pemain tim nasional ya semakin banyak pemain Go Ahead Eagle yang membela tim nasional Indonesia, saudara-saudara. Go Ahead Eagle kan klubnya J. Itse sebelumnya. Ragnar Oratmangun juga sempat di situ. Dulu Diego Mikel juga main di situ. Kemudian nama ketiga adalah Emil Audero Mulyadi. Pemain kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemain yang bapaknya sempat bikin kontroversial karena anaknya tidak mau dipanggil ke tim nasional Indonesia karena bermimpi bermain di Piala Dunia bersama tim nasional Italia. Emil Audero Mulyadi sudah lama beredar dan dia sempat salaman dengan Erick Thohir, tapi tampaknya negosiasinya Emil ini baru bersedia main sekarang setelah dia terbuang dari Inter Milan. Dia main di Como juga tidak bersinar, dan sekarang dia baru saja dipinjamkan ke Palermo. Palermo itu klub di Serie B, saudara-saudara. Emil Audero Mulyadi, kelahiran Mataram 18 Januari 1997. Posisinya adalah penjaga gawang. Penjaga gawang. Kita kupas satu-satu, saudara-saudara. Joy Pelupesi ini, saudara-saudara, ya dari namanya aja udah jelas lah. Pelupesi itu marga mana, semua saudara-saudara juga udah tahu. Nah, Joy Pelupesi ini adalah defensive midfield. Gelandang bertahan bisa, gelandang sentral bisa, box to box midfield bisa. Kemudian usia 31 sih, tapi ya udah tua, saudara-saudara. Ya 31 ya bisa tua, bisa muda lah, terserah. Kemudian dia adalah jebolan Twente, saudara-saudara, FC Twente, kemudian dia sempat main di Heracles Almelo, kemudian sempat main di Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday waktu itu masih di Championship Division kalau nggak salah. Sekarang kayaknya masih ya, itu di Inggris. Kemudian dia juga sempat main di Turki, Giresun Sport. Di Turki. Kemudian FC Groningen dari 2002 sampai 2022 sampai 2025 kemarin. Dan sekarang sejak 2025 awal musim itu dia main di Lommel. Joy Pelupesi ini, saudara-saudara, sengaja diminta bergabung, diajak bergabung untuk menggantikan Jairo Riedewald. Jairo Riedewald ini, saudara-saudara, itu dia sudah setuju. Tetapi Jairo ini pemain yang sekarang main di Royal Antwerp di Belgia, sebelumnya main di Crystal Palace dan di Ajax Amsterdam, ini terkendala masalah aturan. Karena si Jairo Riedewald ini pernah bermain untuk tim nasional Belanda senior. Waktu itu 3 pertandingan, dia punya 3 caps di tim nasional senior Belanda ketika usianya masih 20 atau 19 tahun. Dia juga pernah main di Belanda U21, Belanda U19, pokoknya tim junior Belanda. Jadi ini kasusnya mirip dengan Martin Pas, dan ini butuh waktu lama. Saya nggak tahu PSSI mau gugat ke CAS atau apa, saya kurang ya nggak tahu lah apa itu urusan mereka. Tetapi masalah di Jairo itu ada di situ karena dia pernah membela tim nasional. Ya bisa saja itu ada aturan kayak dulu Diego Costa, pemain Brasil yang kemudian berbalik arah membela Spanyol. Itu ada aturan seperti itu, ada klausul-klausul di aturan FIFA, tapi itu butuh proses, butuh gugat-menggugat yang cukup panjang lah waktunya. Kayak Martin Pas dulu kan 8 bulan atau hampir setahun ya. Itu untuk mengantisipasi kalau itu Jairo itu gagal, maka Joy Pelupesi inilah yang direkrut untuk di posisi tengah, saudara-saudara, gelandang tengah. Adalah
Dan James, Dan Ruben James itu berusia 24 tahun, posisinya adalah left back. Dia bisa left back, bisa full back, bisa wing back, bisa juga winger murni di sebelah kiri. Posturnya 177 cm dan dia sekarang tercatat sebagai pemain go ahead Eagle. Nah, si James ini, Dan James ini punya nenek. Dia mengklaim, dia mengaku neneknya berasal dari Surabaya. Kelahiran Surabaya, saudara-saudara. Kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Ya kayak Sandy Walsh, kayaknya Sandy Walsh juga kan neneknya dari Surabaya. Nah, itu dia dan sekarang dia main di Go Ahead Eagles. Sebelumnya dia main di Volendam. Main di Volendam dan ya back kiri kan Indonesia sebenarnya stoknya juga banyak juga di situ. Jadi ya nanti akan ada banyak sekali pemain yang menumpuk di situlah, saudara-saudara. Ada Nathan masih ada di situ, kemudian Sen Patinama ya, Patinama kiri apa kanan ya. Kemudian masih ada Pratama, banyak lah itu. Jadi tetapi ini dia sudah dinego dan dia sudah bersedia untuk membela tim nasional Indonesia, si Dan James ini. Dan ya sebenarnya ya pemain ini biasa-biasa aja. Di Go Ahead Eagle juga tidak terlalu istimewa, saudara-saudara. Bukan pemain yang setiap minggu bermain secara... Dua nama Belanda itu, saudara-saudara. Satu lagi ya tentu saja si Emil Audero Mulyadi, anaknya Pak Mulyadi dari Nusa Tenggara Barat, dari Mataram, kelahiran Mataram. Kalau Emil ini memang sejak awal dia mengakui identitas dia sebagai orang Indonesia. Ini dia akan jauh lebih mudah karena dia lahir di Indonesia, bapaknya orang Indonesia, akan jauh lebih mudah. Tetapi kan memang dia cita-cita dia sejak lama itu membela tim nasional Italia. Wajar masuk akal, nggak usah dihujat. Itu logis, saudara-saudara, karena kita tahulah Italia itu langganan Piala Dunia, walaupun kalau nggak salah yang Piala Dunia sebelumnya nggak lolos. Tetapi itu wajar. Pemain seperti Emil Audero Mulyadi mengimpikan bermain di tim nasional Italia, itu wajar. Dan bapaknya juga tidak salah, wajar, saudara-saudara. Nah, mungkin saja setelah pertimbangan yang cukup lama dan dia merasa kok panggilan ke tim nasional Italia itu nggak datang-datang, karena ya kita tahulah, saudara-saudara, masih aja Gianluigi Donnarumma masih ada di situ. Jadi ya kemungkinan berat lah, saudara-saudara, kalau untuk dipanggil ke tim nasional. Belum lagi pemain lapis keduanya kayak si Alex Meret. Alex Meret dari mana ya? Ya pokoknya itulah, lapis keduanya juga banyak. Jadi memang ini secara realistis dan rasional pula Emil Audero Mulyadi kalau menerima tawaran tim nasional Indonesia itu juga baik, saudara-saudara, juga rasional. Nggak usah disalahkan, nggak usah dihina, nggak usah dihujat, karena setiap orang itu punya pilihan karir masing-masing, saudara-saudara. Mungkin dulu dia tidak melihat Indonesia serius, mungkin dulu dia tidak melihat PSSI berniat begitu sangat serius, mungkin dulu tidak ada peluang Indonesia untuk bermain di Piala Dunia. Tetapi kan peradaban sudah berubah, dunia sudah berubah, bumi sudah berputar, sehingga sekarang dia berpikir cukup realistis, ya paling masuk akal untuk ikut Piala Dunia itu ya bersama Indonesia. Sepertinya nggak usah dipermasalahkan, kita sambut saja Emil Audero Mulyadi, kemudian kita lihat saja nanti kemampuannya seperti apa, dan kita lihat saja nanti pelatihnya apakah akan pusing atau tidak. Saudara-saudara, kita butuh saudara-saudara, saya mendukung kalau ada pemain-pemain keturunan yang diberi paspor Indonesia untuk bermain di tim nasional Indonesia. Tetapi kita juga tidak boleh menelan mentah-mentah begitu saja. Kita juga harus kritis, saudara-saudara. Salah satu kritik saya kepada PSSI adalah jangan semua pemain keturunan yang disodorkan netizen itu diakomodasi. Jangan, bahaya. Jangan kayak eranya Simon McManamy, semua masukan netizen dia terima mentah-mentah. Jangan, kenapa? Karena begini loh, saudara-saudara ya. Ini pemain-pemain ini sekarang itu udah banyak sekali, dan pemain-pemain yang datang ini adalah posisinya itu tumpang tindih. Back itu ada berapa lah? Ya mungkin kiper sudah ada Martin Paes, ada kiper cadangan, oke, nggak apa-apa, 2. Tetapi di posisi lain itu ada banyak, 4, 3, 5 pemain. Bayangin, saudara-saudara, apakah pelatihnya nggak pusing? Apakah itu tidak menimbulkan konflik baru nanti di antara mereka sendiri? Apakah tidak akan ada saling sikut? Ya secara persaingan memang oke, nanti akan termotivasi, tapi itu dampak negatifnya itu kan
pelatih sekelas Pep Guardiola atau sekelas Jurgen Klopp atau sekelas Jose Mourinho, saya yakin, Carlo Ancelotti, saya yakin kalau dia dihadapkan di satu posisi ada 4-5 pemain, bingung juga dia. Mau ngapain, mau diapakan. Itu loh saudara-saudara. Itu. Jadi jangan semua pemain yang disodorkan netizen itu langsung diterima aja. Seharusnya PSSI punya perencanaan. Dia butuhnya berapa. Misalnya di setiap posisi dia butuh 2 pemain. Pemain inti dan pemain cadangan. Ya udah dicari di posisi itu siapa-siapa saja. Nanti yang lainnya masuk ke waiting list. Jadi jangan semuanya diakomodasi. Karena itu justru akan menjadi bumerang sendiri saudara-saudara suatu saat nanti. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudaraku semua. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita obrak-abrik, saudara-saudara. Hari ini kita bicara tentang 3 pemain keturunan baru, 3 calon pemain Tim nasional Indonesia pemain keturunan yang dikatakan Erick Thohir, dikatakan PSSI, dikatakan sang ketua umum itu sedang menjalani proses naturalisasi, dokumennya sudah diurus dan diharapkan akan bisa segera membela tim nasional Indonesia nanti tanggal 20 Maret 2025 dalam pertandingan melawan Australia dan dalam pertandingan melawan Bahrain. Karena di kualifikasi Piala Dunia itu Indonesia masih punya 4 pertandingan, 2 pertandingan di bulan Maret dan 2 pertandingan di bulan Juni. Kalau Indonesia bisa mendapatkan setidaknya 6 poin, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia setidaknya lewat jalur playoff itu terbentang sangat luas di depan mata. Jadi ini PSSI kembali mencari pemain keturunan. Kemarin oleh Romney sudah resmi menjadi WNI dan surat perpindahan asosiasi dari KNVB ke PSSI sudah dikirim ke FIFA dan sudah mendapatkan persetujuan FIFA. Tinggal mendapatkan bermain saja, tinggal bermain nanti melawan Australia, saudara-saudara. Sementara tim Gapen dan Dion Max itu masih dalam rencana semula untuk tim junior. U20 lah, U23 mungkin saudara-saudara. Nah, yang terbaru ini PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa ada 3 pemain lagi yang akan menyusul dan diharapkan dokumennya komplit, dokumennya lengkap dan bisa segera digunakan dalam waktu 1 bulan lah saudara-saudara, 1 bulan setengah lah kira-kira seperti itu bisa digunakan. Pemain pertama adalah Joe Pelupessy. Itu adalah mantan kaptennya FC Groningen. Musim lalu dia main di FC Groningen bareng dengan Ragnar Uratmangun. Promosi ke Eredivisie, sekarang dia main di Lommel di Belgia. Kemudian ada Dan James. Dan James itu pemain dari Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles itu mantan klubnya Jay Itzes, mantan klubnya Ragnar Uratmangun juga, mantan klubnya Diego Mikel juga. Posisinya adalah back kiri, left back. Kalau Joe Pelupessy itu adalah box to box midfield, gelandang tengah. Sementara satu lagi itu adalah pemain yang sudah lama beredar. Nama lama lah saudara-saudara yang akhirnya menurut PSSI itu bersedia untuk menjadi warga negara Indonesia, bersedia untuk bermain di tim nasional Indonesia. Setelah panggilan dari tim nasional Italia tidak datang-datang juga. Bahkan sekarang pemain ini terlempar ke Serie B bersama Palermo. Siapa dia? The one and only Emil Auderio Mulyadi. Jadi 3 pemain ini diharapkan sudah bisa memperkuat Indonesia. Ya, harapannya semoga pemain yang dinaturalisasi sekian banyak itu terpakai semua. Kalau sampai ada stok pemain yang melimpah di satu posisi kan pelatih pusing juga lah saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe.
Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Maksudnya jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, nggak usah cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!